Ini kan enggak bang, satu ada duit satu enggak. Kan kalau gitu memang wajar aja kalau kita mau suzon bilang negara merawat kebodohan. Kalau kata Paulo Freire, penulis pendidikan untuk kaum tertindas. Ya memang negara pengen rakyatnya goblok terus. Itu Karena dia. kalau udah pinter kayak lu. Capek ya, berisik bang, berisik. Berisik. Terus gue bilang, tetapi kalau saudara-saudara kalian nanti ada bersama di penguasa-penguasa di akan datang, saya yang akan berdemo bersama adik-adik di masa depan. Wah, keren banget. Dan hari ini gue bersama lu. Ada temen gue yang di dalam, Pak. Iya. Halo, ketemu lagi dengan Semi Not Slim Boy di Talk of Life. Kali ini dengan seorang aktivis Gen Z. Gen Z atau Gen Z ya? Gen Z. Firdian Aurelio. Thank you bang Semi, Selamat datang. invitationnya ke sini. Dia manggil gua abang. Nonton Padahal Bang sebenarnya Semi dari SMP soalnya. Lebih cocok jadi om atau karena dia cuman 5 tahun lebih tua dari anak gue yang paling. Iya. Bokap lu kelahiran berapa? Ibu aja 1977 bang. Ibu lu dengan gue tuan gue. Dia bilang, gue nonton Bang Semi dari SMP bang. Dari SMP ya? Dari SMP. Iya, gue pernah jadi komika industri sih. Komika industri. Lama-lama kayaknya nggak cocok di industri karena terlalu vokal ya. Oke, gampang di ini bang ya. Iya. Tackle. Tapi zaman SBY lebih enak sih Kenapa bang? menjadi kritis gitu. Karena mungkin zaman SBY bukan karena SBY-nya baik sih ya. Karena SBY itu di akhir pemerintahannya baru sosmed itu menjamur. Jadi di periode 1 tuh ada sosmed tapi cuman Friendster, lu tau Friendster nggak? Tahu bang. Friendster tuh nggak ada gitu orang ngomongin politik. Jadi kalau masyarakat hari-hari mau debat gitu di mana bang? Makanya itu gue juga bingung. Dulu makanya disebut concern citizen tuh biasanya nonton TV One atau nonton Metro TV terus ngomel-ngomel di depan TV itu doang. Oh, sangat eksklusif Iya, atau ya, Bang? blogger, ada blogger. Oke. Ada Enda, lu tahu kan Enda? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Udah nggak tahu lah. Iya, itu pertama kali yang disebut Bapak Blog Indonesia gitu. Oke. Jadi dulu suara-suara politik itu banyaknya di blog itu. Oh, Sebelumnya lagi di Milis kalau zamannya aktivis 98. Milis ya? nggak tahu. Bang. Nggak tahu. Lu nggak tahu Milis ya? Nggak tahu. Jadi email lu masuk ke dalam mailing list. Oke. Jadi kalau setiap kita ngirim ke mailing list itu di broadcast ke semua member. Oh, WhatsApp grup lah, tapi email isinya. percakapannya tapi nggak bisa langsung kan bang, perlu. Iya, replyan di Iya, situ. iya, oke. Mirip-mirip Kaskus lah. Iya, kayak Kaskus. Di Kaskus tuh udah ada tuh politik-politik. Ya mulai ada ya. Heeh. Cendol. Terus. Ada khusus thread politiknya. Iya. Yang menginspirasi threads mungkin. Iya, yang menginspirasi Fufu Fafa. Fufafa. Di situ betul Fufafa, legendary. Tapi luar biasa lah. Berarti lu nonton gua SMP ya? Iya bang, karena kan SMP udah nonton Bang Semi, baca-baca tweetnya. Oh, berarti Bang lu- Radit. Lu dulu dari SMP udah punya concern di politik berarti ya? Enggak juga sih bang, lebih karena kan abang kan sempat di Metro gitu-gitu kan. Iya. Ya gimana sih anak SMP mungkin lagi makan nonton TV aja gitu. Atau kalau Twitter kan memang juga pegang HP main Twitter gitu. SMP di Bandung, Enggak, di Tangerang bang. Tangerang. Oh, kuliahnya di Kuliah di Bandung, Unpad. lu waktu masuk Unpad berarti 2000 berapa tadi? 18 Dan 2022 jadi ketua BEM. BEM di Unpad. Berarti kuliahnya banyak di Jatinangor ya. Iya, Jatinangor full. Padahal waktu itu sempat demo di Gedung Sate ya. Nah, kalau demo pasti kita ke Bandung atau Jakarta. Oh. Ngapain demo di Nangor bang? Gak ada apa-apa. Ada camat mungkin, ada Pak Camat. Ya, yang terakhir tuh yang paling terkenal tuh lu membawa isu apa tuh di Jawa Barat tuh lu? Kalau isu tentang sebenarnya isu walaupun kita aksinya di Jawa Barat di Bandung, tapi kita kadang lebih sering bawa isu nasional. Isu nasional. Kalau pernah satu kali itu memang tahun 2022 itu aksi yang cukup besar adalah kala itu kita nolak 3 periode usulannya Jokowi. Jokowi, Bahlil, Caimin. Jokowi tidak pernah bilang Ya Jokowinya enggak sih. Iya, pakai Sekitarnya. Luhut dan sebagainya, Kodari gitu. Betul, sekitarnya. Itu tolak 3 periode, kemudian nextnya waktu itu ada isu soal kenaikan harga BBM dan KUHP. Oh iya itu yang menolak ke RKUHP. Betul, itulah. Di situ aksinya kita lakukan beberapa bulan, puncaknya di bulan Desember dan
di momen bersamaan saat gue lagi aksi bang, itu 7 anak Unpad ketangkap depan mata gue langsung. Guanya kenapa bisa nggak tangkap? Karena Karena lu ngumpet di cepu. kafe. Ngumpet di kafe. Ngumpet di kafe. Jadi prinsip kita gini, kalau misalnya jenderal di perang, kalau ketangkap selesai dong. Iya, Jadi lu mereka jenderalnya. pada ngelindungin. Kalau nggak, kalau ketua BEM ditangkap, advokasi untuk ke ikatan alumni segala macam, Iya. nggak akan cepet. Jalurnya keputus ya. Nggak akan cepet. Wah, depan mata gue bang itu ketangkep. Dan total di Bandung waktu ketangkep ada kali puluhan. Itu dalam waktu satu malam. RUU KUHP. KUHP. Dan ujungnya tetap disahkan. Yang menyebalkan adalah ujungnya tetap disahkan. Itu kok bisa ditangkap, kan lu demo biasa kan? Karena memang kala itu kita demo sampai malam. Sedangkan kan di Perkapolri cuma boleh sampai jam 6. Nah, kita nggak peduli, bagi kita. Itu aturan yang aneh juga ya. Iya. Aturan yang bisa Soalnya- dibilang tabrakan sama Undang-Undang Dasar. Iya. Lo boleh menyampaikan aspirasi tapi sampai maghrib doang, aneh ya. Itu aneh, itu aneh banget bang. Kenapa gitu? Ya dalam otak mereka, karena setelah jam kata ya kepolisian seringkali setelah jam 6 abis itu penyusup. Ya kan tugas kalian lah ngamanin kalau gitu. Iya. Kenapa nyuruh Dan kita kadang-kadang yang pulang? penyusupnya dari pihak mereka juga. Ya kalau boleh jujur begitu bang. Iya, entah itu faksi yang mana ya. Iya. Mereka bilang bahwa oh di kami sendiri banyak faksi. Ya lu selesaikan dong masalah lu gitu kan. Betul. Video-video aksi tahun lalu saat insiden Agustus, gue sebutnya insiden bang, bukan gerakan. Karena kalau gerakan tuh harus terkoordinir, terkomando, dan ada pertanggungjawaban aksi ya. Tapi kalau kemarin tahun lalu tuh insiden bang. Yang Avan ini. Ya ada 12 lebih orang yang meninggal dan 3.000 lebih yang ditangkap sebagai tahanan politik. Aksinya tidak Termasuk menghasilkan hasil pula. Termasuk Del Pedro lah ya. Sugil Pedro, Kak Adik Anhar dan seterusnya. Dan kala itu kita bisa lihat dari berbagai klip, enaknya hidup di era media sosial adalah udah lemari kaca. Semua hal bisa dilihat dengan jelas, semua terekam. Dan kita bisa lihat ada oknum polisi yang mukul polisi sendiri temennya, abis itu mahasiswa yang dikira mukulin. Ada yang ngebakar halte, padahal jelas kalau kata narasi newsroom, yang bisa ngebakar halte itu udah kemampuan tingkat tinggi. Kan sempat dibelejetin juga sama Ferry Irwandi. Ini kalau dibakar pakai api biasa nggak akan nyala. Kan bang, abang bakarnya pakai flare nggak akan nyala. Itu perlu besi, itu gimana dibakar susah. Jadi bisa dibilang kalau aksi kami itu memang betul aksi teman-teman muda ya, sering ditunggangi, tapi masalahnya bukan ditunggangi oleh asing, bukan ditunggangi oleh kita yang pengen niat buruk, justru ditunggangi seringkali oleh kekuasaan. Ditunggangi supaya seolah-olah dia chaos gitu. Seolah-olah chaos, seolah-olah ini layak untuk dibubarkan, ditangkap atau bahkan ditembak, menyedihkan. Terus diperkuat, diamplified oleh narasi-narasi buzzer ya, bahwa wah ini chaos juga nih, ngerusak fasilitas umum gitu kan. Ketika ada kata-kata merusak fasilitas umum, akhirnya lu jadi villain. Betul. Ya kan? Dan makanya kan seringkali perbandingan yang gini bang. Kalau ketika aksi kemudian sudah banyak buzzer yang nge-framing, ini udah nggak bener aksinya, Fasum masa dibakar. Nah itu dia. Kemudian balasan pasti gini, balasan dari kami. Oke deh, kalau lu secinta itu sama Fasum yang jaraknya atau luasnya nggak lebih dari 100 meter, 200 meter, kenapa ribuan hektar hutan dibakar, lu diem? Walaupun itu termasuk whataboutism juga ya, dua tapi kesalahan tidak bisa ya Iya, membenarkan. iya. Tapi poin kita dia hipokrit. satu itu, tapi kedua yang ngerusak Fasum juga bukan gua. Itu sebenarnya Iya, yang paling titik tambahannya bener. bukan kita, Iya gitu loh. Oke, membandingkan ini memang lebih besar dari yang ini. Oke lah, itu kayak membandingkan Iya. dosa. Tapi yang ngerusak yang kecil ini juga bukan gua Betul, kok. betul. Bukan gua. Jadi itu yang harus tetap disangkal menurut gua. Iya, betul. Terus kayak yang berikutnya tuh aftermath-nya tuh yang sampai apa perang di apa? Oh, Kuitang bang. Di Kuitang. Ya. Iya itu kan satu bentuk gini bang. Apakah semua yang rusuh itu pasti Iya. penunggang? Enggak, bang. Banyak yang memang terbawa suasana. Iya. Tapi bisa jadi nggak ada yang menunggangi atau ada yang memantik. Bisa jadi. Tapi poin utamanya bukan soal siapa yang mulai atau soal itu siapa. Karena kalau terus menerus di sana akan terus bisa selalu mencari kambing hitam. Iya. Tapi harusnya adalah gimana negara memfasilitasi masyarakatnya untuk memberikan ruang dialog. Iya. Insiden Agustus tahun lalu, sebutkan satu momen di mana negara akhirnya memberikan dialog yang terbuka, nggak ada. Satu-satunya bang, ketika DPR waktu itu Sufmi Dasko Ahmad melakukan dialog kepada
beberapa organisasi Cipayung ya, HMI gitu segala macam, Gemini segala macam. Tapi untuk quote unquote sidang rakyat terbuka gitu bisa ngobrol nggak pernah ada. Terus yang kedua malah kalau kayak stylenya Wapres Gibran nih, termasuk yang terakhir bikin BEM tandingan dan diundang. Yang sebelumnya kan dia eh ngundang ojol juga tuh. Iya. Itu kayak menurut gue ya, ini lo nanti punya pendapat lain mungkin. Menurut gue tuh kayak ngadu domba masyarakat gak sih? Iya bang, dan ini kan pola lama. Bagaimana akhirnya Belanda menggunakan divide et impera untuk memecah belah masyarakat, digunakan kembali oleh kekuasaan hari ini gitu. Ojol lagi pada memberikan tuntutan Aspirasi. harapannya, dipanggil ojol Kistana yang kemudian dicek lagi ternyata ojol Kistana itu kan adalah orang yang jadi relawannya Gibran. Ya walaupun dia ojol, valid ojol juga. Tapi kan sebenarnya cara dia membentuk faksi dalam gerakan ojol ini kan sebenarnya perlu dipertanyakan Dan juga. itu terjadi dalam semua lini bang. Aliansi BEM SI itu ada 2. Nanti BEM NUS, aliansi BEM NUS ada 2. Ntar organisasi ini ada 2, ada 3. Jadi cara paling mudah membungkam gerakan itu bukan dengan menangkap atau menembak mereka, tapi memang dengan memecah belah di antara mereka. Termasuk salah satu partai terbesar hari ini, PDI Perjuangan, itu juga tandingan. Tadinya kan hanya PDI. Betul. Sampai ada kuda tuli ya. Iya. Kuda tuli. Ya artinya kan sebenarnya polanya sama. Iya nggak berubah. Bahkan dari zaman Belanda dulu tadi. Iya. Jadi dalam hal ini negara tuh tidak canggih dan tidak kreatif dalam memberikan fasilitas dialog kepada masyarakat ya bang. Sehingga akhirnya kalau orang merasa sumbatannya itu mampet, tidak heran ada yang memilih jalurnya adalah kekerasan, yaitu merusuh. Jadi gini bang, gue tuh juga nggak mau memusuhi masyarakat yang akhirnya memilih caranya rusuh. Gue adalah orang yang non-violence movement preferensinya. Tapi instead of gue selalu menyalahkan di antara masyarakat, gue lebih seneng menyundulkan tuntutannya kepada vertikal. Iya. Itu kepada negara yang Ya, harusnya. kesadaran kelas tuh kan sebenarnya itu. Iya. Ini udah ngomongnya ke sana tuh. Di kiri banget tuh. Ya artinya ketika pemilu udah selesai, Iya. ya itu juga salah sebenarnya ketika kita ngomong politik. Ini jauh dari pemilu kok ngomongin politik. Ya politik justru lu yang salah. Ya. Politiknya cuma politik elektoral gitu. Betul. Bahkan gue selalu menyampaikan bang di berbagai kesempatan ngisi, kan tagar yang gue bawa di medsos pun lawan buta politik. Karena gue menyampaikan everything is political. Bahkan gue bilang, teman-teman nih ada yang punya pacar nggak, punya gebetan. Nah kalian disuruh sama pacar perempuan kalian atau gebetan perempuan kalian jemput di rumahnya pakai motor atau pakai mobil. Kalau nggak jemput dibilang mau kondo, itu karena politik bang. Soalnya kalau di Eropa, di Jepang Biasa itu ya. banyak tuh film-film jatuh cinta di subway, Iya. di kereta, karena bagus. Nah sekarang coba jatuh cinta di stasiun Manggarai jam 5 sore. Panas sih. Nggak mungkin. Jadi Orang lagi desek-desek. kultur jemput cewek pakai motor atau mobil, kalau nggak dibilang mau kondo, itu karena politik gagal menciptakan transportasi umum yang banyak dan berkualitas dan murah. Gitu bang. Jadi everything is political memang. Dulu sekitar tahun 2010-an ya, mungkin lu masih SMP itu mungkin. Iya. Ada kasus yang lebih parah dari ini. Jadi ditemukanlah pokoknya politisi itu melakukan gratifikasi macam-macam dan gratifikasinya itu salah satunya adalah dengan ngebayarin mahasiswi-mahasiswi jadi ani-ani terus disupport ke politik ke politisi yang lain gitu. Jadi dia semacam mucikari untuk banyak politisi gitu. Nanti lu bisa search lah nama politisinya siapa gitu. Itu juga kan gara-gara itu gue bilang teman-teman mahasiswi lu ditraktir mie bakso udah nggak oke. Karena selama ini bayarin ini ya, om politisi. Iya kan. Kita bersaing sama politisi. Iya, susah sih, susah. Iya itu. Tapi itu mungkin kedengarannya jokes, tapi itu nyata gitu loh. Iya, signifikansinya jelas. Bahkan orang yang bisa, kalau kita bisa buang air besar di toilet yang bersih, itu adalah politik. Karena banyak orang yang sanitasinya buruk, sehingga dia harus buang air besar di sungai. Jadi everything is political. Makanya sepakat bang, bahwa politik tuh nggak 5 tahun sekali. Pesta demokrasi ya justru ketika kita bisa berpendapat bebas, tanpa harus diberikan kekerasan dan kriminalisasi. Itu pesta itu kita. Makanya akhirnya orang jadi gampang jatuh cinta kepada politisi yang
sebenarnya di bare minimum mereka ya. Sebenarnya bang. Kayak Ahok gitu. Iya. Atau mungkin sekarang Anies lah. Iya. Di luar misalnya pro kontranya. Iya. Ini banyak yang suka padahal mereka mungkin di bare minimum Iya. gitu ya. Bahkan saking gini bang, gara-gara Prabowo ini hancur banget, Jokowi jadi yang hancur jadi kelihatan mendingan. Mendingan memang. Memang Jokowi sih. itu hancur tapi gara-gara Prabowo lebih hancur, kayak Jokowi mendingan. Ini kayak mungkin ini ya, lu penggemar MU nggak? Penggemar MU nih, dia penggemar MU teman gue bang. Ada yang bilang Barca gue. Decul ya. Decul. Biasa sih angkatan lu nggak Decul semua. Mungkin ini settingan Jokowi supaya dia kelihatan bagus gitu Oh loh. ini kayak ini bang, dari Ferguson ke Moyes. Iya, gitu. Lu bisa Supaya nangkep. Ferguson selalu menjaya. Tapi setelah era Ferguson kan nggak bisa gitu. Iya, benar. Nggak ada yang bisa sebaik dia. Betul. Jangan-jangan nih settingan Ferguson nih MU nih. Sama ya. Iya. Raja Solo juga itu Iya, Raja Ferguson Solo ya. tuh Raja Scotland itu. Aja masalahnya Ferguson nggak nempatin anaknya jadi asisten pelatih itu. gitu loh. Itu bang, nggak ngubah aturan juga. Iya, nggak ngubah aturan di IPL ya. Nggak ngubah di IPL, nggak ngubah. Nah inilah maksudnya gini loh, gue tuh orang yang merindukan karena gue nggak pernah mengklaim diri gue aktivis, tetapi concern gue banyak di sosial politik dan movement. Ya. Nah, tahun 98 gue ikut demo, itu aja. Karena 98 lagi tugas akhir. Wah, ini lagi Kuliah di seru. Bandung dulu berarti. Iya, kuliah di Bandung di ITB ITB. gue. Lagi tugas akhir, kan gue angkatan 94, pas banget Oh tuh. iya benar, momennya reformasi. Oh, reformasi. Iya. Kenapa gue yang orasi? Karena gue paling tua gitu aja. Iya, 94 udah 4 tahun. 4 itu. tahun. Iya. Kenapa nggak 93? Udah pada lulus. Udah pada benar. Si mereka merasa ini nih tertinggal. Jadi gue tuh percaya banget bahwa gue tuh orang Kristen, tapi gue percaya sio. Oke. Jadi nasib orang tuh ditentukan tahun lahir. Gue nggak percaya zodiak. Nasib orang ditentukan oleh bulan lahir tuh Enggak ya. nggak make sense. Tapi kok tahun lahir? Ada make sense ya. Yo bang, saya apa? Naga, bahwa sio naga lah yang harus menjatuhkan Soeharto tuh benar. Karena Shogun naga juga bang. iya 2000 tuh. 2000 karena beda kita 2000 enggak naga. Naga bang, naga emas. Naga mas ya. Iya. Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi Soeharto harus diturunkan oleh angkatan 94 yang which is lahirnya tahun naga semua. Oke. Gitu kemungkinannya. Jadi gue bener juga tuh. Shogun naga berarti juga sama nih bang. Iya iya. Amanahan tuh. Iya, nah, tapi salah satu bunyi orisi gue 98 adalah gue nggak tertarik masuk politik. Sampai hari ini gue masih bisa membuktikan itu. Kenapa bang? Terus gue bilang, tetapi kalau saudara-saudara kalian nanti ada bersama di penguasa-penguasa di akan datang, saya yang akan berdemo bersama adik-adik di masa depan. Wah, keren banget. Dan hari ini gue bersama lu. Ada temen gue yang di dalam, Pak. Iya. Jadi gue udah bisa. Bener-bener walk the talk bang. Ya? Iya. Tapi kenapa bang nggak pengen masuk politik? Politik praktis ya? Praktis. Ya enggak lah. Politik praktis artinya lewat jalur DPR apa gitu. Karena memang bang Semi merasa seniman atau gimana bang? Ya mungkin ada itunya juga. Karena seniman itu porsinya walaupun nanti ada di dalam pemerintahan dan dekat dengan pemerintahan, Iya. tetap gua itu fungsinya bukan Arjuna, bukan Bima. Mm-mm. Gua tuh Cepot, Dawala, Iya betul bang. Petruk, Iya. Bagong Mm. yang ngomongnya kemana-mana gitu loh. Iya. Kalau Arjuna kan harus ikut pattern. Betul. Harus Samina Watona ABS. Iya. Sama senang. Iya. Arjuna, Bima itu udah kayak gitu. Iya. Gatot Kaca matinya harus begitu. Iya. Kalau Betul, Bang. Cepot, kalau lu nonton wayang, Iya. begitu Cepot keluar, itu bisa ngomongin tentang KB lah, ngomongin. Iya. Ada kebebasan free speech itu ya? Iya. Artinya kalaupun nanti gua dekat dengan penguasa, harusnya ini gua sering ulang-ulang. Harusnya gua lebih menjadi suara masyarakat terhadap penguasa. Oke. Dibanding suara penguasa untuk masyarakat. Iya. Iya betul bang. Jadi ada nggak fungsi itu di pemerintahan? Kalau ada gua mau. Lebih tepatnya harusnya DPR begitu kan bang? Iya. Tapi kalau sekarang DPR malah ngecap stempel-stempel untuk Tapi MBG jalan gimana sih progresnya. sekarang orang kayak gua lah, misalnya gua kalau secara capital ngumpulin duit sendiri 3 miliar bisa lah. Tapi 3 miliar cukup nggak sih untuk jadi anggota DPR? Enggak bang, karena terakhir kan kalau nggak salah Perludem atau NGO apa yang pernah ngerilis kisaran anggaran yang dikeluarkan oleh dewan yang terpilih di level RI, provinsi, dan daerah itu bisa sampai ada yang 25 miliar bang, 50 miliar. Gila kan? Sangat gila dan sangat tidak normal, dan gue sebagai alumni ilmu pemerintahan akan mengatakan ini tidak ideal.
seperti negara-negara demokrasi yang sudah maju gitu. Karena memang seharusnya memang pemilihan langsung dan terbuka itu suka nggak suka akan popularitas gitu. Betul. Yang menjadi kunci utama. Tapi hari ini popularitas pun sebetulnya Bang sudah bergeser ke modal dan kapital. Itulah kenapa kita saksikan di DPR kalau nggak artis, kalau nggak dia darah biru, anaknya A, anaknya B, atau ketiga dia pebisnis. Justru ruang-ruang aktivis ini Bang, dia malah sempit. Nah makanya gue Bang, gue lebih baik aktivis ini sebenci-benci gue sama Valdo Maldini ya. Tapi gue lebih baik Valdo. Lu benci ya? Benci sama Benci Bang. Gue juga. Karena nothing personal ya Bang Valdo. Tapi poin gue gini Bang, sebagai sesama mantan ketua BEM gitu, gue tuh kecewa Bang sama orang-orang yang akhirnya memilih masuk ke dalam sistem. Itunya gue fine, gak ada masalah. Tapi kemudian dia berlaga seperti boomer. Boomer which by the mean adalah dia masih seperti generasi lama yang budaya-budaya buruknya diambil, yang baiknya malah gak dilanjut. Makanya kalau sekarang terakhir Bang gue pernah bikin story Bang, gue bilang gini, gue bikin reels malah, gue bilang dari kasus Big Mo dan kasus kemarin Munas BMSI itu Bang, pecah, berantem, lempar kursi, gue belajar bahwa ternyata masih banyak Gen Z yang mewariskan nilai-nilai budaya lama. Contoh Big Mo itu dikritik soal ngiklanin vape ya di anak kecil. Pas dikritik itu dia malah bilang, itu nerd, yang ngatain kita nerd. Persis kayak Prabowo, denial anti kritik. Iya. Kedua, antek asing. Jadi sebenarnya mirip aja ya, patternnya sama ya. Munas BMC pecah, lempar-lempar kursi, itu kan persis kongres-kongres KNPI, kongres partai. Iya. Dan gue bilang gue kecewa sebagai Gen Z karena ternyata tugas kita masih panjang guys. Masih banyak yang ngewarisin nilai lama kayak gitu. Termasuk Bang, banyak banget generasi gue yang gayanya suka kayak gaya Bahlil, yang kalau ketemu senior, instead of yang dibicarakan adalah ide atau gagasan, dia kayak siap kanda ini kan paten betul. Kita kan belajar dari kanda satu ini kan. Masih cium tangan ya? Cium tangan. Sedangkan lu tadi gak cium tangan sama gue kan? Enggak Bang. Maksud gue respect kan gak harus feodal. Iya. Jadi kemarin di Pati menarik, ada koran Jawa Pos bikin headline korannya adalah gambar demonstran Pati di meja DPRD-nya. Dia ngerokok sambil kaki naik ke meja. Untuk bilang bahwa gedung ini milik rakyat bos gitu kasarnya. Ya mungkin gak harus ekstrim itu, tapi poin utamanya adalah ke pejabat itu kita gak harus feodal. Dan menurut gue Bang, Gen Z hari ini masih banyak mewariskan hal itu dan belum terlambat untuk mengubah itu. Dan gue lagi ngelakuin itu aja. Menulis di Gen Z ini kan generasi muda seperti menulis di atas batu, masih bisa ditulis betul, gitu. Masih ada kesempatan. Kalau di boomer itu seperti menulis di atas air gitu. Udah mereka semua udah punya. Udah gitu patternnya gitu loh. Maruf Amin mau lu apain? Begitu. Bener Bang. Bener. Bahkan Jokowi Prabowo mau diapain? Iya, itu makanya upaya-upaya untuk membuat lawan buta politik, membuat komunitas, adalah upaya untuk menghilangkan budaya-budaya buruk yang lama, yang baik kita lanjutkan. Bahkan di level keluarga gua ya, gua punya 2 anak, dua-duanya nggak gua interfere soal pandangan politiknya. Itu bertumbuhnya lain. Iya. Yang satu tuh gamers banget, nggak pedulian. Yang satu tuh tiba-tiba jadi feminis. Menarik tuh Bang. Jokes-jokes gue yang di Metro TV ada beberapa yang seksis. Iya. Dimarah tuh. Nah itulah. Ya dulu Pak. Betul. Ya artinya kan, ini beda gitu. Nah sampai satu titik anak gue tuh akhirnya pernah ngomong, dasar pemerintah nggak jelas. Yang nomor 2 nih yang gamers. Ketika Steam diblok. Betul, tahun 2022 oleh Kominfo. Iya. Terus kakaknya yang itu sampai ngomong gitu. Iya Bang. Dan inilah kenapa sebenarnya Bang, gue nggak pernah percaya bahwa orang muda itu apolitis Bang. Gue hanya merasa bahwa mereka belum relate. Contoh, ketika dulu gue di BEM Bang ngurusin UKT, waktu itu kan COVID. Semua orang nggak ada yang ke kampus dong. Logikanya, apalagi ekonomi lagi buruk, semua harusnya dapat keringanan keringanan UKT. Tapi malah ada ide untuk menaikkan harga UKT. Gila ya. Karena perawatan gedung segala macam. Itu Bang, ketika ada isu kenaikan UKT itu, jangankan yang bidik misi atau nerima KIPK, yang hobi party pun ikut melawan. Iya. Jadi sebenarnya karena mereka ngerasa, mending daripada duitnya membayar UKT, mending gue bayar table gitu kasarnya mungkin ya. Kepentingannya sama. Relate itu Bang. Termasuk misalnya ketika gamer-gamer ini Steam di blok, PayPal di blok, mereka marah. Termasuk ketika misalnya ada isu soal
banyak hal lah bang gitu. Jadi menurut gue memang tujuan paling besarnya dalam raising awareness lawan buta politik itu adalah membuat relate. Nah dan gue selalu bilang gini, oke, terus gimana dengan Andrinus air keras? Mungkin kalian akan ngerasa bahwa nggak relate nih, kalian bukan aktivis, kalian bukan orang yang seberani Bang Andri. Tapi kenapa kalian harus relate? Karena bisa jadi ini juga adalah kalian di masa depan, atau adik kalian atau anak kalian di masa depan. Iya. Jadi membuat mereka relate itu gak bisa bang, cuman bilang ayo dong bela, ini penting loh. Tapi memang perlu bikin mereka, seperti misalnya gini bang, gue selalu bilang ketika datang ke Aceh, gue nanya bang ke mahasiswa di Aceh, mahasiswa Unsyah Kuala di Banda Aceh, gue ketemu di tempat bencana, gue nanya gini, apa sih rasanya rumah lu kesapu sama bencana? Terus dia bilang, bang dulu gue cuman ngelihat rumah hancur itu di berita bang di TV. Gak nyangka sekarang TV itu ngeliput rumah gue yang hilang. Dan gue selalu bilang ke pesertanya adalah, sekarang mungkin kalian lihat Aceh adalah berita, tapi kalau kalian tidak bersuara keras soal kerusakan alam, bisa jadi besok-besok rumah kalian masuk dalam berita. Jakarta tenggelam, mungkin Bogor longsor. Gempa itu bisa terjadi di mana-mana. Betul bang. Dan gempa itu paling nggak bisa diprediksi kan? Iya, apalagi ditambah dengan krisis iklim yang membuat laut kita meningkat airnya, sungai kita juga mudah banjir, tanah kita surut. Itu kan membuat potensi bencana lebih besar bang. Dan semuanya itu selalu dikalkulasi dengan pertumbuhan ekonomi yang juga nggak dinikmati banyak orang gitu kan. Wah itu berjarak banget sih bang. Sebenarnya gue ini nyambung sih bang ke pidato presiden kemarin saat di DPR tentang RAPBN 2007 dan di istana. Jadi yang gue kecewa tuh gini bang, memang gue harus akuin saat di DPR pidato presiden tidak seburuk biasanya yang biasa ngomongin antek asing, londo irang. Ini full ngomongin soal target dan capaian program, ngomongin soal investasi, ngomongin apa. Tapi yang bikin gue kecewa adalah kenapa rasanya presiden tidak napak bumi. Semua janji presiden tuh nampak melangit sekali. Ngomongin angka 6%, Kopdes tambah 30% lagi apa. Sedangkan yang kami pengen denger bang sebagai orang muda, saya sebagai presiden akan berjanji dalam seminggu calon mahasiswa yang kemarin gagal daftar ulang karena nggak mau bayar UKT, semua akan kuliah lagi. Kita akan lakukan pendataan oleh Kemendikti, semua akan kuliah lagi. Saya pastikan itu. Itu banyak yang lega banget tuh. Wah itu bang satu. Kedua atau misalnya saya akan pastikan dalam hitungan 1 bulan, ini tanggal 1, tanggal 1 September di Aceh 30.000 rumah akan terbentuk. Catat omongan saya kalau nggak turunkan saya. Wah. Saya mau denger hal napak bumi sih bang, tapi justru pidato Prabowo nampak sekali hanya menyenangkan egonya. Ngomongin Kopdes, yang jelas-jelas Kopdes ini banyak yang mengkritik. Ngomongin MBG yang jelas-jelas masih banyak keracunan. Jadi orang-orang seperti Firdian ini harusnya Pak Prabowo, Pak Kodari, Pak Hasan Nasbi itu ditarik ke sistem sebagai suara masyarakat kepada penguasa gitu loh. Iya, betul. Bahkan mau ya dengan gratis pun oke lah ya. Iya, bahkan lu ngecap depan Prabowo, Pak, masalah kita ABC gratis lu. Bahkan kalau Prabowo mau lebih gratis lagi tinggal ngebuk scroll X aja bang. Iya. Ngeliat tweet Bang Semi, kan gratis itu. Gak perlu bayar. Bahkan kemarin lu sampai call out Stella. Soalnya gini bang, jadi gue seminggu ya, pokoknya ya seminggu lalu betul. Seminggu lalu gue ke Unpad diundang oleh Unpad untuk ngisi di ospek penerimaan mahasiswa barunya. Ada 10.000 mahasiswa lebih yang keterima. Nah ternyata ada yang cerita bang, dari 10.000 yang keterima itu ternyata menyisakan ratusan yang gagal daftar ulang karena tidak mampu membayar UKT bang. Karena UKT-nya katanya sekarang rata kanan dulu, baru nanti nego. Kalau di TB ada yang gitu. begitu juga. Nah, kenapa Unpad nggak ngebantu? Bukan Unpad nggak ngebantu, rektor Unpad kan KIPK-nya punya slot bang. Misalnya 1.000, 100 gitu. Ya udah, kalau slotnya habis mau gimana? Iya. KIPK kan dia dapat dari negara dananya. Nah, akhirnya gue ngobrol sama salah satu orang mahasiswa yang kebetulan nge-DM gue, bang, saya salah satunya. Dan banyak banget nge-DM. Tapi yang gue balas cuma 1. Ini angkatan 26 berarti ya? Iya, harusnya 26. Tapi kan dia bilang gini, bang, aku yang salah satunya gak bisa daftar ulang. Aku capek-capek ujian, capek-capek nonton di internet, beli buku-buku SBMPTN buat belajar, UTBK. Tapi aku udah keterima gak bisa daftar ulang. Karena kata mama, mungkin bayar UKT bisa, tapi bayar biaya hidup enggak. Wah bang, itu gue sebagai orang yang dulu berjuang. Kita mungkin masuk kuliah negeri kan gak gampang gitu bang. Bayangannya, ini bukan cuma 100 orang gitu yang gak bisa daftar ulang. Ini 100 orang punya mimpi, punya keluarga, punya cita-cita. Dan di Indonesia bang jumlahnya
60.000 nggak daftar ulang. Tapi memang ada campuran ya, ada yang karena pindah dinas, tapi banyak sekali yang karena nggak bisa bayar UKT. Dan tidak ada langkah dari Prabowo, satu. Kedua, Stella Christie malah bikin postingan di IG-nya. Apa tuh? 6.000 tuh hoax ya teman-teman, tidak ada seperti itu. Dia nggak napak bumi bang. Minimal nanya lah sama Adkes sama BEM-BEM di kampus. Kalau misalnya dia nggak mau susah ngirim tim, dia malah bilang hoax. Itu kan jahat gak sih bang? Ada orang yang, wah gila gue beneran nggak bisa kuliah, lu bilang gue hoax. Itu chaos banget sih bang, kacau gitu. Dan biaya hidup itu perlu loh. Artinya gini, Iya. UKT oke lah bisa diusahain Betul. lah ya. Biaya hidup misalnya dia bukan tinggal di Bandung Iya. dan harus ngekos di Bandung. Itu minimal paling murah Iya. sekarang tuh 500.000 tuh udah paling murah sebulan. Sejuta bang kalau mau Sejuta. layak. Berarti kan setahun 12 juta. Iya. Belum biaya makannya. Betul. Berarti dia sebulan harus ngasih 2 juta kan berat banget tuh. Iya bang. 2 Wah. juta untuk Jangankan untuk yang kelas menengah bawah, kelas menengah pun Iya. bang, 2 juta indeks ekonomi berat sekali. hampir setengah UMR untuk dikirim ke Iya. Belum Itu kalau UKT-nya anak loh. satu. Kalau anak dia 3, anak orang tuanya 3. artinya ya memang bisa dibilang pendidikan tinggi Nah, itu memang untuk kaum menengah ke atas. nah yang akhirnya. semakin gue marah adalah gini bang. Kenapa negara tutup mata ketika melihat ada ribuan orang nggak bisa daftar ulang karena nggak mampu bayar UKT. Pun ngerespon pasti jawabannya, ya sudahlah kami kan udah nyediain slotnya. Tapi giliran untuk kipas angin Kopdar 1 triliun Gila per itu. tahun. MBG waktu itu mau ada pengadaan motor listrik 1,2 T. Ada pengadaan sendok piring udah bisa ratusan miliar. Kenapa prioritas itu harus dibedain? Maksudnya if he want to, he will gitu kalau kata Gen Z itu. Nah ini he want to Kopdes, he will bikin Kopdes. Iya. Tapi kok di pendidikan alasannya too much. Kecuali dua-duanya disamain ya. Nah, Kopdes gak ada duitnya, ini gak ada duitnya. Masih oke lah. Mungkin negara gak punya duit. Mungkin Ini kan enggak bang. Satu ada duit, satu enggak. Kan kalau gitu memang wajar aja kalau kita mau suzon bilang negara merawat kebodohan. Kalau kata Paulo Freire, penulis pendidikan untuk kaum tertindas. ya memang negara pengen rakyatnya goblok terus. Itu Karena dia. kalau udah pinter kayak lu Capek ya, berisik bang, berisik. berisik. Orang goblok kalau lapar ya dia nggak terlalu berisik gitu. Tinggal dikasih makan. Ya artinya kita bukan istilahnya mendiskreditkan itu, Iya. tapi kenyataan pahitnya seperti itu. Iya, dan maksudnya bang, ketika ngomongin pendidikan tinggi, masalahnya ini banget bang, kesenjangannya luar biasa. Jadi Jepang itu bang, sebagai sesama negara Asia, itu sarjana di penduduk Jepang itu udah 50% lebih. Singapura tuh udah 30% lebih. Even Malaysia 25% lebih penduduknya sarjana dengan penduduknya dikit. Indonesia udah penduduknya banyak banget, cuman 10% bang yang sarjana. Yang negeri mungkin cuma 2%. Jadi ini menunjukkan betapa ada kesenjangan negara kita dengan negara lain, dan bisa-bisanya presiden selalu mengatakan kita ini bangsa yang besar, tapi tidak implementing dalam program dan kebijakan. besar secara teritorial dan jumlah penduduk Jelas mungkin. budaya, suku, bahasa luar biasa besar. Dan Presidennya besar. Dan gue juga besar. Dan ekonomi kita tuh sebenarnya ekonomi bubble juga bergantung dari size dari Iya, Bang. jumlah konsumsi Iya, Bang. dalam negeri kita gitu. Dan gua mungkin sebagai usia tahun ini mungkin 26, bentar lagi bang 26. Gua akan selalu bawa isu orang-orang muda gitu bang, yang sebenarnya tidak fancy kayak AI, tidak fancy kayak ambulans terbang gitu. Tapi ambulans terbang tuh lebih ke gila sih. di GTA tuh bang ada cheat mobil terbang gitu. Nah, gua akan bawa isu yang nampak tidak fancy tapi sebenarnya sangat membantu. Misal lapangan pekerjaan nih bang, negara enak cherry picking, bilang bahwa pengangguran hari ini terendah sepanjang Iya. pasca 94. Hmm. Bener gak? Valid datanya bang. Yang negara gak bilang pengangguran kita rendah. Yang naik pekerjaan informal, Iya. orang jadi ojol, jadi freelancer, jadi content creator. Jadi sebenarnya Indonesia ini terbantu dengan sifat dari Masyarakat gotong royong, Setuju. terus kolektifnya sendiri yang lu harus nerimo gitu. Kalau Iya, bule kan kehilangan pekerjaannya dia demo. Demo. Kalau Bener. kita dinasehatin, kamu kurang bersyukur. Bayangin bang, ini mumpung momen lagi bencana bang ya. Iya. Di Perancis itu bang, kalau damkar misalnya, itu anggaran dipotong, dia bisa bikin demonstrasi dan ngebawa mobil damkar terus nyiram-nyiram gitu. Hmm. Di kita bang,
sebesar Indonesia yang juga kita adalah wilayah yang sangat rawan bencana, anggaran BNPB kita terendah dalam 15 tahun terakhir. Jadi ini di mana logikanya? Dan anggaran Basarnas kita dan juga BMKG kita itu defisit 10 triliun tahun depan. Yang membingungkan dari negara ini adalah utangnya terus nambah, Iya. tapi kok anggarannya kurang semua ya? Nah itu Bang. Dan akhirnya kan tadi negara bencana tapi negara kita nih bangsa yang hidup di tanah bencana tapi negaranya tidak memprioritaskan penanganan bencana. Kita ini bangsa yang pendidikannya perlu digenjot tapi negaranya tidak memprioritaskan pendidikan. Justru semua keputusan negara itu Bang sangat-sangat melangit. Ngomongin soal Kopdes, ngomongin soal misalnya ada yang nampak membumi dan bisa dilihat MBG. Permasalahan terbesar adalah sebagai alumni pemerintahan nih Bang, gue akan bilang kami di kampus dididik kalau bikin kebijakan publik tuh ada siklusnya. Formulating, terus piloting, evaluating, implementing. Dari mana logikanya tiba-tiba sekali jalan langsung 360 triliun setahun. Dikala di New York tuh Zoran Mamdani bikin Kopdes versi New York, 3 dulu Bang tokonya. Baru 3 jalan tambah deh 30, 300. Kalau kita langsung, walaupun sekarang belum operasi ya, tetapi ngelihat kontennya siapa itu yang MBG itu, yang dia itu ada yang di bukit, Oh ada iya. apa yang Kopdes itu ada yang dibangun di bukit, ditambak, Iya. ada sawah ya, ada sawah membatasi 2 Kopdes. Iya. Bahkan banyak yang DM gue gini Bang, misalnya Kopdes. Atau gini deh Bang, misalnya gue mau mendebat gini Bang. Lu tuh udah kayak perwakilan pemerintah ya, semua DM ke lu. Iya jujur, maksudnya kadang-kadang merasa ini juga ya. Aduh, gue presiden, oh iya jadi presiden aja deh. Jadi ada yang DM gimana terakhir? kalau buzzer ya, atau perwakilan pemerintah macam Kodari, macam siapa, selalu argumennya gini. MBG Kopdes itu membuka lapangan pekerjaan. Betul. Jumlahnya 1,3 juta bahkan lebih. Nah, yang mereka tidak highlight adalah Bang, memang MBG Kopdes itu buka lapangan pekerjaan Bang. Tapi sebenarnya dia bukan buka lapangan pekerjaan baru, dia mensubstitusi pekerjaan sebelumnya. Yang tadinya ibu-ibu kantin dagang tutup gara-gara MBG-nya beroperasi. Yang tadinya warung Madura tutup gara-gara Kopdes beroperasi. Dan yang DM gue salah satunya adalah dia cerita di desa dia, ibunya itu udah jualan warung Madura bertahun-tahun hidup dan bisa kuliah anaknya. Warung kelontong lah ya. Iya. Karena Madura keras tertentu. Oh iya. Warung kelontong. DM soalnya warung Madura tulisannya. Warung kelontong. Dan dia harus tutup. Bukan karena gak ada yang beli Bang. Logika ada Kopdes, ada warung kelontong. Orang mending beli warung kelontong, orang terpercaya. Tapi dipaksa tutup. Oh jadi ada intimidasi ya? Iya dipaksa tutup kayak kalau kamu masih ada di situ gak ada yang beli Kopdes. Halus lah ya, halus ya. Gak diancam penjara, gak diancam apa. Tapi kan itu kekerasan simbolik. Iya. Dan ini yang membuat klaim lapangan pekerjaan baru itu bullshit. Karena ini hanya lapangan pekerjaan berganti. Yang tadi masyarakat beneran punya pekerjaan nih tanpa campur tangan negara. Lu kasih ke polisi, lu kasih ke tentara, lu kasih ke relawan. Dan Gitu, Bang. kedua dengan anggaran sebegitu besar, lapangan kerja yang terbentuk juga harusnya bisa lebih besar gitu ya kan? Karena harusnya fokusnya ada di pembenahan iklim investasi, industri. Iya. Tapi kan sekarang kenapa investasi kita buruk indikatornya? Karena ketidakadaan kepastian hukum. Itu kita bisa lihat nama-nama seperti Tom Lembong, Ira Puspadewi, Amsal Sitepu, Ibam, Nadiem Makarim, Kerry. Itu nama-nama yang jadi korban kriminalisasi karena membuat keputusan bisnis atau keputusan birokrasi gitu. Dan yang kedua juga yang di bisnis yang real, karena ada perubahan-perubahan kebijakan, mereka juga mati. Contoh tuh Shell apa? Shell juga kan mati. Iya. Gitu. Bahlil ini kan. Artinya gini ya, gue bukannya pro terhadap pemodal asing, tetapi kalau kayak gitu kan pemodal baru ngeliat gue kalau mau invest di Indonesia takut-takut nanti ada perubahan peraturan, gue nggak akan survive gitu kan. Dan di mana negara bertanggung jawab sama karyawan Shell yang itu bukan asing loh, itu orang Indonesia. Dan lu pindahin ke Pertamina kan nggak juga. Udah dia habis itu pindah kerja Bang. Jadi terjawablah kenapa IKN nggak ada investor ya kan, orang takut lah. Iya, dan ganti rezim dari Jokowi ke Prabowo pun gitu, nggak pasti Prabowo lanjutin. Apalagi waktu itu Jokowi ke Anies, Jokowi ke Ganjar. Makin At the end of the day,
contohnya nih akhirnya melukai APBN lagi tuh. Contohnya WUS. Iya bang. Dan bahkan sekarang iya WUS itu harusnya adalah tanggung jawab dari swasta BUMN ya. Iya B2B lah. Tapi ya kan? menjadi ke negara sekarang urusannya. Padahal itu kan produk premium lah. Dan ya. disinilah Purbaya menurut gua apa namanya bang, overrated. Awalnya orang berharap banyak sih ya. Awalnya orang berharap Purbaya itu tidak seperti Sri Mulyani yang yes woman gitu. Tapi Purbaya datang dengan enggak ini anggaran lu enggak jelas, enggak masuk akal, gue tolak. Tapi enggak juga bang, sekarang Purbaya ikut mengiyakan bahwa WUS akan dibayar APBN. Iya kan namanya kasir. Nah itu dia. Kalau kasir kan tergantung bosnya. Iya. Lu mau apa Bosnya gitu? minta apa? Iya kan. Ya itulah ABS-nya kultur birokrasi kita sih bang. By the way lu call out Stella udah dijawab belum? Belum. Menurut gua Gak akan dijawab. kalau Presiden Prabowo pengen reshuffle menteri dikti dan juga wamen diktinya Brili sama Stella Christy nggak jelas. Gelar dong profesor dua-duanya. Gua nggak ngomongin soal kemampuan otak mereka, mungkin gua tahu mereka pintar. Tapi pintar itu tidak cukup untuk memberantas masalah masyarakat. Brili itu Brian ya? Iya. Brian itu ITB. temen seangkatan gua. Nah itu bang, tolonglah teman. Gua cuma tahu namanya ya. Mungkin dia tahu gua tahu dia tapi Iya. nggak kenal ya. Gua nggak kenal. Cuma minta napak bumi aja sih bang. Permintaannya nggak tinggi kok. Nggak minta setiap yang kuliah dikasih kosan gratis, enggak. Tapi memang Indonesia itu ini mungkin otokritik juga terhadap kita. Kita tuh terlalu melihat bahwa orang yang pandai di birokrasi itu harus orang yang berpendidikan tinggi atau luar negeri Harvard dan sebagainya. Ketika masuk birokrasi ternyata Betul. melempem juga gitu ya. Kompetens tuh penting, tapi yang lebih penting adalah sebenarnya ngerti problem masyarakat sih. Ya karena gini, mungkin orang-orang itu ya, mungkin ya. Kan Brian sendiri akademisi, Stella sendiri akademisi. Akademisi China. Mungkin nggak pernah bersentuhan dengan rakyat sebelumnya Itu gitu dia, loh. bang. Maksudnya Gue tuh beruntung ya, gue pernah jadi presiden stand up Indo. Iya. Gue tuh tahu rakyat gue gitu loh. iya bang. Jadi kalau di BEM itu bang kan ada namanya Departemen atau Kementerian Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Adkesma tadi. Nah kalau minimal tuh Prof Brili, Prof Stella ini pernah jadi staf Adkesma BEM, pasti akan setiap bulan Juli itu ngurusin mahasiswa yang komplain karena nggak bisa daftar ulang, nggak punya Iya. uang buat bayar UKT. Minimal kalau mereka pernah jadi staf BEM tuh. Tapi kan akhirnya mungkin mereka selama ini hidup di langit, nggak ngerti problem Ya masyarakat. itulah yang permasalahan akademisi itu Menara Gading. Menara itu, Gading Bang. bang, betul. Terus juga mungkin oke lah dia nggak pernah ikut BEM dan sebagainya, tetapi kan nggak ada concern juga terhadap kebijakan publik mungkin sebelumnya gitu loh. Bisa jadi juga bang, Iya. gitu. Bisa jadi juga mereka tidak punya afirmasi kebijakan yang jelas mau kemana sih ini. Gitu. Tapi di sisi lain yang tadinya punya concern terhadap kebijakan publik juga jadinya Valdo Maldini. Itu juga sih bang, serba salah ya. Atau mungkin jabatannya kurang tinggi dia ya. Komisaris bang udah mantep. Iya maksudnya harusnya jadi menteri gitu ya. Jadi gue dukung sih orang seperti Valdo Maldini jadi menteri Kita apa lihat, kita lihat gitu kita kan. lihat. Artinya kalau tadi premisnya tidak mengerti kebijakan publik, sebenarnya Valdo pasti udah ngelotok abis Ya, gitu kan. Kita lihat. Dengan gerakan mahasiswa dan sipil dia deket banget bahkan Ya. ada di situ ya, sempat ada di situ. Pernah nutup KRL loh dia. Lu pernah nggak? Enggak, mantep bang Valdo, top. Artinya waktu itu gue baca berita zaman SBY kan Iya itu. betul, zaman Ini SBY. keren juga nih gitu. Iya. Ya itu radikal pada masanya gitu. Iya Iya, gitu. betul. Seperti Budiman Sujatmiko radikal pada masanya. Jadi kalau gue gini bang, concernnya. Jadi menurut gue adalah orang masyarakat Indonesia itu bang, masyarakat Indonesia itu lebih sibuk mengkritik orang-orang baik yang pengen masuk sistem, tapi menormalisasi mereka yang memang beneran korup dan jahat masuk ke dalam sistem. Jadi kasarnya gini, kalau dia korup, ya namanya juga politik, pasti dia lah tempatnya. Tapi kalau tadinya pernah di BEM, pernah beraktivisme atau apa, masuk politik, alah ujung-ujungnya kekuasaan kan, cancel. Gini, kekacauan itu gue bisa mengerti, karena mungkin selama ini mereka melihat nama-nama yang dulunya aktif masuk sistem mengecewakan. Tapi seakan mengeneralisir bahwa yang berikutnya juga akan sama, semua, itu tidak bijak gitu. Iya. Dan dalam hal ini Budiman ada satu orang yang juga bagian dari gue kritik bang. Budiman masuk sistemnya nggak ada masalah, maksudnya DPR dulu tuh. Tapi Budiman bergabung kepada orang yang dulu dia lawan karena nyulik teman-temannya, itu jahat, bukan lagi bodoh, itu jahat bang. Sebenarnya waktu dia di DPR gue ada nggak ada masalah, apalagi waktu itu dengan PDIP kan. Dan bahkan Budiman kala itu bagian dari orang yang mendorong undang-undang desa bang. Iya. Jadi di situ nggak ada masalah. Oke sih. Saat bergabung ke Prabowo Subianto dan sekarang dia
memvalidasi segala program Prabowo seakan-akan tidak punya kesalahan, itu yang dimana Budiman dulu. Bahkan kalau kita mau baca tulisan dia anak-anak revolusi, mungkin Budiman muda akan membubarkan dialog yang ada Budiman tuanya. Itu udah pasti itu. Jadi kalau ada Back to the Future itu memang mengerikan ya. Bener Bang. Nah tapi kan gini, kalau ngomongin Mas Budiman lah, akhirnya bagaimana sih menurut lo aktivis itu? Ini gue ya, walaupun sebagai komika banyak juga yang menjudge gue aktivis lah. Bagaimana aktivis itu seharusnya menghidupi dirinya? Karena kan menarik nih. semua orang punya kebutuhan ekonomi. Ya. Kita harus napak tanah. Harus lah. Lu harus nyewa rumah, nyewa Betul. apartemen. Kalau nikah lu harus Betul. biayain istri lu. Kalau pacaran juga minimal. Kalau Betul. apalagi kita Asia, ya, Iya. Asian value. Harus bayarin. Yang bayarin cowok. Terus kalau udah punya anak nanti nyekolahin. Iya. Lu ngomongin UKT sekarang baru memperjuangkan UKT teman-teman lu Nanti nanti anak gitu loh. Lebih pusing tuh. Gimana sih realnya aktivis ini harus Ya. menghidupi diri gitu? Pertama Bang, kalau gue pengen bilang gini, jadi seringkali orang merasa, kalau gue personal ya, ketika bersuara soal politik atau menyuarakan hak politik, dianggap sebagai aktivis atau bahkan dianggap wow spesial. Padahal menurut gue Bang, sampai lu pada masih nganggap orang kayak gue atau Bang Semi adalah orang yang spesial, maka selama itu juga demokrasi kita emang berantakan. Karena harusnya ini bare minimum dalam demokrasi. Kan nagih hak. Bang Semi kan nggak pernah bikin gerakan yang menutup bandara misalnya. Gue nggak pernah bikin gerakan menutup bursa efek. Jadi sebenarnya apa yang kita suarakan itu bare minimum warga negara Bang. Iya. Nah, di situ satu pertama pengen bilang frasa bahwa semua orang tuh berhak bersuara. Jadi nggak usah kalian ngerasa gue bukan aktivis. Satu, semua orang berhak bersuara. Kedua, tapi misalnya gini, orang-orang yang vokal dalam bicara sosial politik, yang mungkin so-called tadi dibilang aktivis, juga seringkali terjebak pada satu stigma bahwa kalau memperjuangkan sosial politik atau memperjuangkan rakyat, sama dengan harus susah. Ada stigma itu Bang, dan gue menolak itu. Tan Malaka dulu pernah bilang bahwa di bukunya Narada Republik yang dibikin oleh Zain RS juga pernah bilang, kurang lebih gini lah intinya. Kalau gerakan itu terus-menerus mencoba untuk naif gitu ya terhadap kekuatan ekonomi politik dan juga kapital, ya maka orang-orang itu akan makan gerakan itu sendiri, lama-lama hilang. Nah, itulah katanya bedanya dengan kapitalisme. Kapitalisme selalu bisa bertumbuh jadi besar karena dia selalu merasa bahwa kayaknya kita jangan bersembilan naga deh, ayo kita tambah lagi 9 haji yo. Jadi dia selalu bisa berbagi Bang. Nah kalau dia gerakan, akhirnya klaimnya pengennya adalah, misalnya di mahasiswa nih Bang dulu, teman-teman gue yang di BEM, klaimnya adalah kita nih memperjuangkan rakyat, kita susah, tapi di belakang mereka ngambil uang Polda, uang BIN, uang Polri, uang politisi. Itu beneran ada gitu Bang. Iya. Lebih baik terang-terang aja. Sampai sekarang ada kan itu? Sampai sekarang ada. Dan lebih baik terang aja kayak, oke, gerakan kita akan membuka crowdfunding yang setiap bulannya transparansinya akan jelas untuk apa, implementasi akan untuk apa, dan kita akan pertanggungjawabkan seperti apa. Tapi yang jelas, contoh gini Bang, gue di Brand New Indonesia itu dan gerakan remaja desa. Oke, berarti lu punya dua gerakan itu ya, Brand New Indonesia sama gerakan remaja desa. Satu pendidikan politik dan juga gerakan politik, satu memang pengabdian dan juga advokasi desa. Dua uang yang kita salah satunya cari adalah lewat publik, crowdfunding Bang. Oh, Kalau kita bisa gitu atau? Salah satunya kita bisa kalau di gerakan remaja desa. Kita ngebangun sekolah di NTT, itu pakai kita bisa. Kalau Brand Indonesia, kita bikin diskusi publik. Itu gue bikin fitur kalau pas diskusi publiknya adalah celengan. Jadi nyumbang dong. Nggak wajib. Kalian datang ke sini nggak bayar sih, nggak wajib, cuman nyumbang lah. Supaya kita bisa bikin diskusi publik lagi di bulan depan. Karena bikin diskusi publik Jakarta mahal. 20 juta, 25 juta sama venue sama segala macam. Iya. Jadi menurut gue Bang memang harus ada keterbukaan itu. Kalau perlu bahkan dagang. Toh kalau dalam Muslim, Islam, Rasul pun dagang Bang, bisnis. Jadi dagang aja apapun. Harus bernuansa dengan ini enggak? Dengan branding gerakannya. Misalnya kaos nggak harus, tapi mau jual kaos silakan. Tapi boleh kok lu sambil dagang misalnya nggak ada hubungannya sama gerakan. Pertanian misalnya. Iya. Peternakan. Nggak selamanya kalau lu kaya lu sama dengan nggak boleh perjuangin rakyat. Cita-cita gue Bang kaya raya dan perjuangin rakyat. Iya. Kenapa harus terus-terusan? Justru kan Islam kalau dalam konsep Islam ya malah mendorong umatnya untuk
keluar dari kemiskinan. Iya. Sama ideologi kita Pancasila mendorong orang keluar dari kemiskinan. Lantas kenapa yang memperjuangkan kemiskinan harus miskin? Enggak juga bang. Tapi bukan berarti ketika sudah kaya raya atau sejahtera sama dengan tidak mengerti keadaan di bawah. Kan sebenarnya cuma tinggal menapak buminya aja bang. Nah kalau gue sih lebih simpel, gue makanya nggak kalau gue misalnya Iya. gue punya wawasan politik lah, gue cukup yakin dengan wawasan politik gue. Tapi gue misalnya bikin pidato semi not slim boy, nggak akan ada yang datang. Iya. Tapi kalau dibungkus dengan stand up show, stand up Iya. comedy seperti kemarin kabinet Betul. bayangin, crowdfunding juga jual tiket gue. Iya betul, betul bang, betul banget. Ya, artinya ya itu, ketika jual tiket cari untung, memang cari untung. Iyalah, maksudnya ngapain lagi? Iya, bahkan kita jual ke platform kayak Iya. Panji jual ke Netflix. Nah itu sebenarnya Iya. bentuk concernnya sampai Betul. secara revenue juga dapat gitu Iya. kan. Bahkan ya dengan digitalisasi yang makin modern, banyak hal-hal yang kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, ada uangnya. X punya uang Iya. juga, Facebook, YouTube AdSense. Jadi gue rasa tinggal kitanya manfaatin keadaan aja. Tapi kalau gue selalu bilang nggak usah jadi orang muda yang naif dengan merasa bahwa ekonomi itu tidak perlu kalian perjuangkan. Yang penting ekonomi orang. Gimana ceritanya? Ekonomi kalian aja kalian belum tuntas. Gitu. Dan sebenarnya gini loh, sekarang tuh nggak ada titik yang aman loh. Bahkan untuk pegawai negeri aja. Oh iya sih bang. Kemarin ada wacana, bahkan nggak tahu, tapi wacana itu nggak jadi ya, bahwa kayak bea cukai Oh, mau iya. ditutup. Gitu. Oh iya. Artinya itu kan sebenarnya orang yang pegawai negeri kan tadinya wah gue mah aman, posisi gue itu aja nggak aman gitu ya. Iya bang. Makanya sekarang salah satu ketakutan Gen Z kan menikah bang. Surveinya. Karena kita takut nggak bisa beli rumah dari gaji ini. Kita takut nggak bisa nyekolahin anak dari gaji ini. Kita takut nggak bisa beli mobil mewah dari gaji ini misalnya. Sebabnya adalah ya, nah pertanyaan besar gini. Terus kenapa Blok M masih rame, konser masih rame, TikTok Shop masih rame? Ya karena lipstick Ya. teori aja. Ini lipstick teori. Artinya orang akhirnya membeli untuk yang terjangkau walaupun nggak dibutuhkan. Ya kalau bahasa bayinya, udahlah anjing kita dapat duit sampai sebulan nggak bisa beli rumah juga, udah mending kita nonton konser lah, happy sekarang. Mati kita kan tahu kapan, mending konser sekarang. Karena duit Ada sejuta untuk beli konser bisa. Bisa. Ya, beli stand up comedy semi bisa beli makanya. Tapi beli rumah jauh kurangnya. Jauh banget bang, aduh. Jadi makanya waktu itu siapa sih? Hasan Nasbi atau siapa yang bilang selama konser masih ini gitu kan. Itu sebenarnya ya itu kan napak bumi tadi bang. Iya. Makanya menurut gue Hasan Nasbi, orang kayak gitu tuh sebenarnya tinggal perlu ngobrol sama anaknya sih. Kamu tuh sama teman-teman kamu tuh kenapa gitu? Nanya sih sama anaknya, ngobrol sama anaknya gitu. Tapi anaknya nggak relate mungkin karena makan duit bapaknya ya. Atau bahkan banyak anak pejabat juga sebenarnya gedek sama bapaknya juga ada bang. Termasuk anaknya Purbaya. Anak Purbaya, anak Hotman. Wah itu mah langsung call out. Iya, langsung call out. Tapi gini loh, ini juga otokritik terhadap dunia aktivisme. Iya. Bagi gue ya. Betul. Begitu ada anak muda seperti lu, Ferry Irwan, dia anak muda nggak? Gen dia ya? Ya, milenial 35 ya. Ya gen dia. Artinya kan kalau bagi aktivis senior dia relatif muda. Ini gerakan-gerakan aktivisme itu sedikit-sedikit di gatekeeping gitu loh. Iya. Bahkan gue pernah ketemu seorang aktivis senior yang ngomong lah di backstage gitu. Iya. Apa yang diomongin Ferry Irwandi? Saya sudah omongin 15 tahun lalu. Tapi kenapa lu gak viral dalam hati gue? Kan artinya gini, kalau ada orang, ya termasuk lu lah. Iya. Lu kan jauh usianya, lu seusia anak gua bahkan. Iya. Lu membawa concern-concern yang sama dengan gua sih nggak ada masalah gitu. Iya. Artinya saatnya gua pensiun gitu loh. Jadi gue selalu bilang gini bang, tantangan terbesar menjadi seorang pemimpin adalah mengikhlaskan bahwa yang baru akan lebih baik dari yang sebelumnya. Seharusnya pemimpin yang baik kan gitu bang. Memang ikhlas dan harus mendorong yang baru tuh lebih baik dari kita. Kalau pengen terus berkembang. Nah dalam hal ini seringkali ya nggak semua senior lah, tapi ada senior yang tadi rasanya dengki aja gitu. Ketika ngeliat kami yang muda-muda ini bersuara, padahal kita pun bersuara nggak ada niat buat nyaingin lu mau udah usang gitu. Kita emang lagi nyuarain hak kita aja. Iya. Kebetulan viral, kebetulan populer satu hal gitu. Dan justru seharusnya kan ada jembatan yang nggak usah putus gitu bang, dari 66, 74, 98, 2000 sekian. Harusnya kan terus transfer knowledge aja sama lain. Bahkan kalau perlu
yang udah senior udah mapan ya berbagilah dan seterusnya lah Ya Bang. tuh berbagi dong. Harusnya kan gitu, kolaborasi lintas zaman itu yang membuat kita dulu juga merdeka kan. Bahkan di sport science sendiri dan di sport pada umumnya rekor dunia itu terus diperbaharui gitu Iya ya. Bang, betul. Dan ketika misalnya Carl Lewis dilewatin sama Usain Bolt, Iya. nggak bilang juga ya sekarang teknologi. Iya, bahkan ketika waktu itu LeBron mengalahkan Karim Abdul-Jabbar, Ya dalam total point ya udah Karimnya nonton. nonton Jadi gitu. tepuk tangan, nggak ada ceritanya harus dengki gitu. Iya, artinya memang ini pencapaian mungkin akibat dari sport science juga. Iya, semakin gitu. canggih. Iya, semakin canggih. Tapi itulah, itu what it is, Yes. kan. Maksudnya ketika Roger Federer dilewati sama Djokovic, bukan Jokowi ya, jadi memang harusnya ada gitu ya. Iya, Bang. Betul. Dan ini kan semakin kita lihat ketika kemarin di istana Jokowi sebelahan sama Prabowo Gibran, Itu ngaco sih. itu bener-bener menghilangkan esensi tadi Bang. Esensi bahwa pemimpin yang lama harusnya ikhlas, pemimpin baru tuh kerja dan lebih baik. Ini tuh nampak sekali di gatekeep dan udah bukan presiden, udah seperti kaisar Bang. Enggak, maksudnya apa alasannya Jokowi duduk di situ gitu loh. Itu kan kepala negara. Kalau memang dia kan undangan lah. Itu Harusnya di belakang atau bahkan di kusir tamu barengan Yusuf Kalla lah ya. Gitu loh. kayak abang-abangan di kampus sih Bang emang gitu. Ya kalau misalnya lu ketua BEM nih, udah bukan ketua BEM. Iyalah. Terus lu datang ke acara kampus, lalu di belakang. dong. Iyalah, gue juga nggak mau narsis di depan, malu jatuhnya kayak abang-abangan malu. Iya. Ya sekarang di stand up Indo presidennya Ajis gitu. Ketika gua datang juga Ajis yang mimpin. Itu dia kan Bang. Iya enggak. Bang Semi nggak harus duduk sebelahnya juga. Iya. Kecuali kalau di acara gua yang di luar acara stand up Indo Ya, bisa gitu. betul. Tapi Ini kan kalau di asal acara kenegaraan. kenegaraan stand up Indo ya Ajis lah pemimpinnya Betul. saat ini gitu loh. Itu di situ kita lihat bahwa memang rasa-rasanya feodalisme itu masih kental sekali dalam kekuasaan kita. Even Prabowo ke Jokowi pun masih feodal, apalagi bawahannya ke Prabowo. Prabowo ke Jokowi masih feodal. Ya ada beberapa menteri yang masih lapor ke Jokowi loh, bukan ke Prabowo. Iya, Dan terang-terangan kan menteri waktu itu saya baru pulang Pratikno Dari Solo. dari Solo Iya. gitu. Bahkan dulu kan ada momen dimana Budi Ari mau dicopot, tapi ke Solo Iya. sempat ketunda tuh di shuffle. Gua sendiri bukan pemilih Prabowo, tapi gua nggak seneng Prabowo digituin loh. Iya, maksudnya ini udah bukan personal tapi soal sistem kenegaraan. Iya, aja. siapa kepala negaranya nih? Iya, betul. Iya kan? Udah nggak benar sih. Bahkan gue bukan si 58%, gue nggak seneng gitu. Iya. kalau- Sama ketika Jokowi digituin Megawati, gue juga nggak seneng. Setuju. Tadi kultur feodal tuh tidak mengenal person sih. Harusnya memang tidak ada di muka bumi Indonesia aja. Iya. Dan itu yang Tan Malaka bilang, kita masih ada dalam nuansa feodalisme. Salahnya sih Tan Malaka itu kalah pamor sama Soekarno ya. Jadi nilai-nilainya banyaknya nilai Soekarno nih. Iya. Kalau ngutip kata Zeneres gini Bang, tapi kata Zeneres Tan Malaka itu sebegitu dianggap hebat dan suci, ya justru karena dia nggak pernah berkuasa. Iya. Kalau pernah berkuasa mungkin Tan tahu. tidak akan dianggap sesuci ini karena pernah punya produk kebijakan yang pasti pro kontra. Ya itulah Ya maksudnya. kayak kita ngelihat Budiman sama Wiji Tukul kali ya. Iya. Kalau Jitu ke pernah berkuasa mungkin. Atau Kosmas Batubara dengan Sohogi mungkin. Betul. Gitu. Soki juga kan akhirnya meninggal di gunung. Iya. Jadi lu mau meninggal di gunung aja? Enggak, jangan dong, Bang, jangan. Gua sih berharap orang kayak lu nggak kehabisan energi. Ya maksudnya Insya gua Allah, sendiri, ya, Bang. gua udah 50 loh Iya umurnya. makanya malu kalau abis energi yang Bang Semi. Gua lebih tua dari ibunya dia. Iya Bang. Bener serius itu beneran. Gue kelahiran 76. Maksudnya gue sendiri nih memulai podcast gua masih ngurus perusahaan gue. Itu dia Bang. Nanti kalau dalam kegiatan-kegiatan lu kalau ada waktu yang match gue mau deh ngajar atau di Discord lu mungkin gue bisa. Boleh Bang gitu. dengan senang hati karena memang kita prinsip kita gini Bang, bikin brand Indonesia itu pendidikan politik adalah kita percaya pendidikan politik itu tidak harus fancy seperti kampus atau seperti forum-forum di hotel gitu. Tapi dia bisa terjadi di forum saat kalian rebahan, pulang kerja, pulang kuliah, Discord. gitu. Jadi prinsip kita, nilai kita itulah. Iya, artinya menyesuaikan dengan media dan zamannya lah. Karena Nah. Soeharto sendiri jatuhnya tuh kalau lu lihat-lihat, Ya. Soeharto jatuh itu dengan kebangkitan internet. Oke. Karena media-media mainstream selama kalau Dikontrol. dikontrol, Iya. internet gimana cara ngontrolnya? Betul, Departemen Penerangan nggak bisa tuh. Gak bisa. Iya. Itulah. Nah, artinya kan sekarang adanya Discord atau Zoom atau Zmeet ya boleh kalau kita gunakan lah untuk Iya.
hal-hal seperti Betul, itu. bisa. Ya bahkan banyak orang bikin aksi demonstrasi di Roblox, Bang. Jadi solidaritas kepada yang aksi di jalan. Mereka nggak bisa turun karena mungkin nggak boleh sama orang tuanya atau gimana. Ya terus sambil dari kantor gitu ya. Mereka bikin Roblox. Itu kan bentuk-bentuk, semua metode tuh bisa dipakai kok untuk hal baik. Iya, artinya kan itu amplifikasinya. Iya, betul. Kayak lu kemarin di desa mengajar apa? Gerakan Mengajar Desa. Udah berapa itu? Udah berapa? Kita sudah 5 tahun lebih. Kita punya 17.000 volunteers Indonesia dan lebih dari 50 desa binaan. Pantas pemerintah takut sama lu. Harusnya malah menjadi mitra, Bang. Iya. Harusnya. Kalau Sampai kaca samperin. mobil lu dipecahin ya. Ya salah satunya itu dihack, didatengin tempat tinggal, dikirim COD. Tapi sehari tetap 5 ada kali. orang yang akhirnya nggak tahu buzzer atau orang-orang yang sebenarnya sebenarnya organik tapi terpengaruh buzzer yang pro pemerintah dengan alasan apapun itu ngarahnya itu nggak sesuai dengan kejadian gitu yang dikata mobilnya dipecahin berarti punya mobil gitu. Nggak nyambung. Iya kan ada yang gitu kan. Ada, Duit dari mana lu punya mobil? Kayak si Tio kan ternyata mobilnya Fortuner gitu. Jadi yang gue sering bilang gini, Bang. Gue sering lihat banyak gue nggak pernah lihat sekalipun, Bang, pejabat itu sikut-sikutan demi bela orang miskin. Tapi gue sangat sering lihat orang-orang miskin sikut-sikutan demi bela pejabat. Nah itu yang salah. Itu yang terjadi sekarang, Bang. Dan yang ngerinya dari kita tuh semua kebalik. Jadi di elitnya tuh sekarang udah mulai salaman nih. Iya. Jadi gue selalu bilang gini, Bang. Kadang ke teman-teman gini. Namanya kita bermasyarakat dan juga multikultural. Konflik tuh nggak apa-apa. Pernikahan, pacaran pun ada konflik, pertemanan ada konflik. Yang jangan itu kan adalah sebetulnya tidak berusaha menemukan titik tengah ya. Iya. Nah, jadi dulu gue sering, Bang, kalau misalnya ikut konsolidasi, terus kan banyak elemen tuh, buruh, LSM, BEM, himpunan, terus berantem. Hanya perkara misalnya menemukan tuntutan atau titik aksi. Berantemnya mending kalau adu argumen, lama-lama udah gue walk out deh. Dan biasa gue akan selalu angkat tangan untuk bilang bahwa elit kita aja bisa berkonsolidasi. Jokowi Prabowo kurang muak apa mereka berdua, tapi mereka bisa bersatu demi kekuasaan. Polisi TNI mungkin mereka berdua saling nggak punya ketidaksukaan, tapi mereka berjabatan kan loh demi kekuasaan. Siapa kalian di sini nggak punya senjata, nggak punya anggaran, pengen berantem, udah jagoan lo gitu. Iya. Ya itulah yang kenyataan pahit yang harus kita terima gitu ya. Iya. Di kita itu elitnya akur, grassrootsnya berantem. Harusnya terbalik ya. Harusnya kebalik kan, Bang. Grassrootsnya kita akur, elitnya biarin berantem. Emang itu kan check and balance gitu kan, harusnya. Iya, aduh. Ketika elit berantem tuh untuk memperjuangkan nasib kita. Iya, sehat lah, Bang. Iya. Sehat. Artinya Prabowo punya program ini, nanti dibalas lagi sama DPR. Tawaran kita ini nih. Iya, gitu. Sehat lah, Bang, itu. Kalau sekarang kan satu suara semua. Iya, gimana ceritanya gitu kemarin di pidato kenegaraan di DPR ya, ketua MPR gitu yang mengatakan bahwa MBG adalah program yang baik. Ketua MPR ini kan juga sekaligus pimpinan Gerindra. Yang wah gila, sejak kapan tugas dari DPR MPR ini adalah mempromosikan program eksekutif. Iya. Udah gak nyambung. Yang paling jelas sih sebenarnya yang membingungkan adalah posisi Pak Dasko ini apa gitu loh. Ya kan? Ini kalau Paling membingungkan kalau iya, gitu. iya. Satu sisi positifnya adalah Bang Dasko ini adalah saluran sipilnya Prabowo. Itu satu hal baiknya. Tapi satu hal yang buruknya adalah ya akhirnya Bang Dasko ini membuat DPR menjadi cap stempel. Gitu. Satu itu, dan kedua bahkan bukan pemerintah yang mengeluarkan statement, langsung DPR. Iya. Langsung beliau gitu kan. Itu yang hari ini ada tidak sama sekali Aneh. trias politika itu dijalankan. Iya. Jadi sebenarnya apa program-program lu tuh tentang mengajar desa dan brand new Indonesia itu harus terus, dan bahkan Amin, gua amin, Bang. kalau bisa gue ikut terlibat lah nanti di Pasti, Bang, dalamnya kita gitu loh. mau berkolaborasi kepada beberapa artinya. pihak. Dan sebenarnya gue percaya juga bahwa semesta mendukung tuh ada. Gue juga tiba-tiba diundang sebuah NGO lah, kita nggak usah sebutin. Kita ketemu di situ, tukang hand WhatsApp, nggak ada
nggak ada rencana sama Betul, sekali, terus tiba-tiba setuju, gue Bang. datang, lu bisa nggak datang ke podcast gue? Oh, dengan senang hati gitu Iya, loh. setuju Bang. Dan langsung kata pertama yang gue sebutkan adalah tanpa red card. Oke. Gas itu Bang. Itu selalu harus ada di setiap episode Oh, gitu ya? untuk mengundang narsum-narsum berikutnya supaya siap mentalnya. Ya, betul, setuju. Oke, makasih Firdian. Thank you, Bang. Saya luar biasa banget. Mudah-mudahan kita bisa tukar pendapat lagi. Pasti harus Bang. Bukan tukar pendapatan. Tukar pendapat. Tukar pendapat lagi ya ke depannya. Amin, gitu. Bang. Jadi sebenarnya misinya sama gitu. Ya. Untuk kalau gue punya misi bagaimana politik itu bisa dicerna sebanyak orang dengan komedi. Iya. Gitu. Itu jalan juga satu yang paling cepat tuh ngerti politik kadang komedi Bang. Iya gitu loh. Artinya nggak mungkin kan kita bikin misalnya kuliah kebangsaan by semi gitu. Mungkin kalau Pak Anies bisa gitu. Sekarang Pak Anies pun udah pengen jadi komika kayaknya. Iya. Semua pengen jadi komika. Semua pengen jadi komika. Setelah Panji masuk Netflix. Oke, makasih Thank you, Firdi. Bang Ya, Semi. sampai ketemu lagi di Talk of Life berikutnya. Bye.